Di dunia hiburan yang gemerlap dan penuh sorotan, tidak semua kisah cinta lahir dari kemewahan. Sebagian justru tumbuh dari hal-hal sederhana, dari perhatian kecil, dari doa diam-diam, dan dari kehadiran yang menenangkan. Begitulah kisah cinta Zahra DA7 dan Ebi DA5. Awal perkenalan, Zahra adalah sosok gadis muda yang dikenal lembut, santun, dan rendah hati. Suaranya tidak hanya merdu, tetapi juga penuh rasa. Setiap lagu yang ia nyanyikan seolah membawa cerita dari hatinya sendiri. Sementara itu, Ebi dikenal sebagai pria yang dewasa, tenang, dan tidak banyak bicara. Ia tipe yang lebih suka menunjukkan perhatian lewat sikap, bukan kata-kata berlebihan. Pertemuan mereka terjadi dalam suasana sederhana, saat acara yang mempertemukan keluarga besar Dangdut Academy dari berbagai musim. Tidak ada percakapan panjang, hanya sapaan sopan dan senyum tulus. Namun sejak saat itu, keduanya merasakan kenyamanan yang sulit dijelaskan. Kedekatan yang terbangun perlahan. Waktu berjalan, komunikasi mulai terjalin. Awalnya hanya obrolan ringan tentang dunia musik, latihan vokal, dan pengalaman tampil di panggung. Zahra merasa nyaman berbincang dengan Ebi karena ia selalu mendengarkan dengan penuh perhatian. Bagi Zahra, Ebi adalah sosok yang membuatnya merasa aman. Ia bisa bercerita tentang kelelahan, rasa gugup sebelum tampil, bahkan tentang rindu pada keluarga. Ebi tidak pernah menghakimi, tidak pernah meremehkan. Ia selalu memberi respon yang menenangkan. Di sisi lain, Ebi melihat Zahra sebagai perempuan yang tulus. Meski masih muda, Zahra memiliki hati yang kuat dan sikap yang dewasa. Ketulusan Zahra perlahan membuat Ebi merasa dihargai dan dipahami. Dukungan di saat terpenting. Saat Zahra berjuang di panggung DA7, tekanan mental dan rasa gugup sering datang. Di saat seperti itulah Ebi hadir, bukan dengan janji besar, tetapi dengan dukungan yang sederhana namun berarti. Pesan-pesan singkat dari Ebi seperti, "Bismillah ya, Zahra. Nyanyi dari hati. Aku yakin kamu bisa." Pesan itu selalu dibaca Zahra sebelum tampil. Dan setiap kali itu pula, hatinya terasa lebih tenang. Ia merasa tidak sendirian menghadapi dunia yang keras. Zahra pun membalas perhatian Ebi dengan ketulusan yang sama. Ia selalu mendoakan Ebi, menyemangatinya, dan mengingatkan agar tetap menjaga kesehatan dan keikhlasan dalam berkarya. Rasa yang tumbuh tanpa dipaksakan. Hubungan mereka tidak pernah terburu-buru. Tidak ada pernyataan cinta yang dramatis. Tidak ada tuntutan untuk selalu bersama. Namun perhatian kecil mulai terasa berbeda. Ebi selalu memastikan Zahra sudah makan dan cukup istirahat. Zahra selalu mengingatkan Ebi untuk tidak terlalu lelah bekerja. Dari kebiasaan sederhana itu, tumbuh rasa yang semakin dalam. Cinta yang dewasa. Kesibukan dunia hiburan membuat mereka tidak selalu bisa bertemu. Jadwal padat, jarak, dan waktu menjadi ujian. Namun mereka memilih saling percaya. Tidak ada kecemburuan berlebihan, tidak ada kecurigaan yang melelahkan. Zahra belajar bahwa cinta bukan tentang selalu bersama, tetapi tentang merasa tenang meski berjauhan. Ebi belajar bahwa mencintai berarti menjaga, bukan menguasai. Doa sebagai pengikat. Di malam-malam sepi, Zahra sering menutup harinya dengan doa. Dalam doa itu, terselip nama Ebi, seseorang yang membuatnya merasa kuat. Begitu pula Ebi, yang diam-diam selalu menyebut nama Zahra dalam setiap doanya. Mereka tidak banyak bicara tentang masa depan, tetapi hati mereka menyimpan harapan yang sama. Jika memang ditakdirkan, semoga langkah ini dijaga dan dipermudah. Kisah cinta Zahra DA7 dan Ebi DA5 adalah kisah tentang ketenangan. Tentang cinta yang tidak berisik, tidak memaksa, tetapi menguatkan. Dua insan yang dipertemukan oleh musik, didekatkan oleh rasa nyaman, dan dipertahankan oleh doa. Karena cinta sejati tidak selalu ditunjukkan dengan kata-kata manis, melainkan dengan kehadiran yang setia dan niat yang tulus. Malam itu, udara terasa dingin di balik panggung. Zahra berdiri sambil memejamkan mata, menggenggam mic erat-erat. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya.
Lagu yang akan ia bawakan bukan lagu sembarangan, lagu itu penuh emosi, penuh cerita. Di sudut lain, Abby memperhatikan dari kejauhan. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap dengan perasaan campur aduk. Dalam hatinya, ia berdoa pelan. Ya Allah, jaga dia malam ini. Saat Zahra melangkah ke atas panggung, lampu menyala. Begitu suara pertamanya keluar, Abby tersenyum. Zahra bernyanyi dengan hati. Setiap nada seperti doa, setiap lirik seperti pengakuan rasa. Di akhir lagu, tepuk tangan menggema. Zahra menunduk, menahan air mata. Ia tahu, ia berhasil bukan hanya untuk penonton, tapi untuk dirinya sendiri. Zahra kembali ke ruang tunggu. Tangannya gemetar saat membuka ponsel. Ada satu pesan yang selalu ia tunggu. Abby, kamu luar biasa. Terima kasih sudah bernyanyi sejujur itu. Zahra tersenyum kecil. Air matanya akhirnya jatuh, bukan karena lelah, tapi karena lega. Zahra, terima kasih sudah percaya sama aku, bahkan saat aku ragu. Malam itu, percakapan mereka tidak panjang, tapi cukup untuk membuat hati keduanya hangat. Hari demi hari, hubungan mereka semakin dekat. Bukan karena sering bertemu, tapi karena sering saling mengerti. Zahra mulai terbiasa mengabari Abby sebelum latihan. Abby terbiasa mengingatkan Zahra untuk makan dan istirahat. Tidak ada paksaan. Semua mengalir alami. Suatu sore, Zahra mengirim pesan suara dengan nada lelah. Bye, aku capek, tapi aku nggak mau nyerah. Abby membalas pelan, capek boleh, nyerah jangan. Aku di sini. Kalimat itu sederhana, tapi bagi Zahra, artinya besar. Zahra mulai menyadari satu hal, setiap kali namanya muncul di layar ponsel, hatinya berdebar. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini cinta? Sementara Abby, yang lebih dewasa dan berhati-hati, menyadari bahwa Zahra bukan sekadar teman. Ia ingin melindungi, bukan memiliki. Ia ingin menemani, bukan menuntut. Namun Abby memilih diam. Ia tahu Zahra masih berjuang dengan mimpinya. Ia tidak ingin menjadi beban. Kesibukan semakin padat. Jadwal tampil Zahra bertambah. Abby pun sibuk dengan kegiatannya. Komunikasi sempat berkurang. Zahra sempat merasa takut kehilangan. Abby sempat merasa tidak ingin mengganggu. Namun suatu malam, Zahra memberanikan diri mengirim pesan, "Kita baik-baik aja, kan?" Abby membaca pesan itu lama, lalu membalas, "Selama kamu masih di doaku, kita baik-baik aja." Zahra tersenyum sambil menangis. Mereka tidak pernah secara langsung mengatakan, "Aku cinta kamu." Tapi semua terasa. Cara Abby selalu hadir di saat Zahra rapuh. Cara Zahra selalu menyebut nama Abby dalam doanya. Cinta mereka bukan cinta yang berisik. Cinta mereka adalah cinta yang sabar. Suatu malam, setelah Zahra tampil dengan luar biasa,